Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam edisi Tonight. Selamat menyaksikan! Sir Jim Ratcliffe siap beli saham MU. Sheikh Jassim menarik diri dari upaya akuisisi Manchester United. Sir Jim Ratcliffe kini menjadi satu-satunya kandidat terkuat investor setan merah. Melansir Daily Mail, Ratcliffe akan menyelesaikan kesepakatan pembelian 25% saham MU dalam beberapa hari ke depan. Tawarannya kali ini dipandang sebagai langkah pertama pengambil alihan klub secara bertahap. Dikabarkan mundur beli MU, Sheikh Jassim disarankan tebus Inter. Sheikh Jassim dikabarkan sudah mundur dalam perburuan menjadi pemilik Manchester United. Kabar itu disambut oleh salah seorang pengusaha, Thomas Ziliacius. Dia memberi saran agar Taipan asal Qatar itu membeli klub Italia dengan memberi nama Inter Milan. Bellingham gacor di Madrid, didukung bawa Inggris juara Euro 2024. Penampilan apik Jude Bellingham di Real Madrid kembali mendapat pujian. Bek Inggris Kieran Trippier yakin Bellingham akan jadi pembeda untuk timnya di Euro 2024. Kendati demikian, Trippier juga percaya Inggris bukan tim yang cuma mengandalkan satu pemain. Inggris disebutnya punya banyak pemain bagus. El Clasico menanti, Lewandowski yakin pulih tepat waktu. Lewandowski cedera saat memperkuat Barcelona di pertandingan Liga Champions melawan Porto pada awal Oktober. Lewandowski pun berpacu dengan waktu untuk pulih sebelum El Clasico. Meski demikian, mantan pemain Bayern Munich itu meyakinkan fans bahwa dia akan segera kembali. Habis buka puasa, Berardi siap lukai Inggris lagi. Domenico Berardi tampil tajam saat Italia melibas Malta. 2 gol ke gawang Malta begitu penting untuk Berardi, sebab dia sudah puasa gol untuk negaranya sejak gol penalti ke gawang Belgia di UEFA Nations League 10 Oktober 2021. Ketajaman Berardi inilah yang jadi modal Italia saat melawat ke rival terkuat di grup C kualifikasi Euro 2024, Inggris, Rabu 18 Oktober 2023. Siap-siap dekati Salah, Liverpool incar Sané. Andai tawaran bernilai fantastis dari Liga Arab Saudi kembali datang untuk Salah, Liverpool mungkin akan sulit menolak. Artinya, bisa jadi Salah bakal meninggalkan tim paling cepat pada akhir musim 2023-2024 ini. Karena itulah muncul rumor bahwa Liverpool mulai mencari kandidat pengganti Salah. Sejauh ini, nama yang paling kuat disebut adalah Leroy Sané dari Bayern Munchen. Menurut Mirror, Liverpool siap memecahkan rekor nilai transfer klub demi mendatangkan Sané. Klopp akan terjun langsung mendekati Sané dan memintanya kembali ke Premier League membela Liverpool. Singkirkan Gary O'Neil, Bournemouth dinilai buat kesalahan. Chris Sutton mengatakan kepada Monday Night Club bahwa penggemar Bournemouth harus khawatir dengan awal musim mereka di bawah Andoni Iraola dan mempertanyakan alasan dibalik pemecatan Gary O'Neil. Gary O'Neil datang musim lalu ke tim yang manajer sebelumnya katakan bahwa mereka tidak cukup bagus untuk bertahan di Premier League. Dia datang dan membuat keajaiban. Dia kalah dalam 4 pertandingan terakhir musim lalu, tapi secara keseluruhan, O'Neil pantas mendapat respek lebih, kata Sutton. Glenn Johnson desak Chelsea pertahankan Armando Broja.
Armando Broja yang merupakan jebolan Akademi The Blues baru saja kembali dari cedera panjang dan diberi kesempatan bermain sebagai starter melawan Fulham. Glenn Johnson mendesak Chelsea untuk mempertahankan Armando Broja di tengah rumor yang mengatakan bahwa Inter Milan sedang merencanakan perekrutan sang striker di bulan Januari. Dia belum mencapai puncaknya, tetapi dia masih muda dan jelas layak untuk dimiliki sebagai opsi bagi Chelsea, dan itu lebih baik daripada mereka menghabiskan banyak uang untuk orang lain, kata Johnson. Dan Burn resmi teken kontrak baru di Newcastle United. Pemain bertahan Newcastle United, Dan Burn, secara resmi telah memperpanjang masa baktinya dengan klub hingga musim panas tahun 2025. Di bawah arahan manajer Eddie Howe, Burn tampil konsisten sebagai bek kiri. Tampil sebagai starter dalam 10 pertandingan Newcastle di Premier League dan Liga Champions musim ini. Kontribusi Burn di lini belakang sangat penting dalam mengamankan tempat di Liga Champions musim lalu karena mereka memiliki rekor pertahanan terbaik di Liga Inggris. Ternyata ini alasan Rasmus Højlund terima pinangan Manchester United. Striker Manchester United Rasmus Højlund mengungkapkan alasannya kenapa ia memutuskan untuk mengambil kesempatan bergabung dengan Setan Merah. Højlund yang merupakan penggemar berat United sejak kecil ini melanjutkan bahwa ia sempat beberapa kali melakukan pembicaraan dengan Erik ten Hag ketika ia menunggu persetujuan transfernya. Højlund mengakui bahwa jaminan untuk bermain secara reguler menjadi faktor penentu kepindahannya ke Old Trafford. Luciano Spalletti puas timnas Italia kandaskan Malta 4-0. Pelatih timnas Italia Luciano Spalletti mengutarakan kepuasannya setelah melihat sikap profesional dari anak-anak asuhnya selagi menyoroti keprofesionalan apik dari para pemainnya. Ketika mengalahkan Malta dengan skor 4-0 pada laga lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024, berkat kemenangan ini Italia berada di peringkat kedua dengan torehan 10 poin dari 5 laga, menempel Inggris yang memuncaki klasemen sementara Grup C kualifikasi Piala Eropa 2024 dengan catatan 13 poin. Kedua tim akan bertemu di Wembley pada laga berikutnya. Alasan Antonio Di Natale tetap setia di Udinese hingga akhir karirnya. Antonio Di Natale selalu dikaitkan dengan klub-klub papan atas selama karirnya, termasuk dengan Juventus yang saat ini sedang dalam masa kejayaan. Namun, meskipun begitu, faktanya dia tetap setia bersama Udinese hingga masa akhir karirnya dan pensiun di sana. Di Natale ungkap alasan tetap setia membela Udinese. Ketika ada kemungkinan untuk pergi ke Juventus, keinginan saya dan klub adalah untuk terus bersama, tidak memperdulikan semua kesempatan yang ada. Dan itulah yang kami lakukan saat itu, ujar Di Natale. Dusan Vlahovic tunggu perpanjangan kontrak dari Juventus. Juventus kabarnya telah melakukan kontak dengan Dusan Vlahovic dan agennya untuk mulai membicarakan kontrak baru dan sebuah tawaran diharapkan akan tiba dalam beberapa pekan ke depan. Dusan Vlahovic mengawali musim dengan baik usai mencetak 4 gol dalam 6 pertandingan pertama. Vlahovic merupakan salah satu pemain dengan gaji termahal di skuad pada saat ini dengan menerima 7 juta euro bersih per tahunnya. Kontraknya akan diperpanjang hingga 2027 atau 2028 dengan kenaikan gaji perlahan dari tahun ke tahun. Inter Milan makin serius ingin datangkan Mehdi Taremi. Inter Milan dikabarkan telah menghidupkan kembali ketertarikan mereka terhadap penyerang FC Porto Mehdi Taremi, di mana kontraknya akan segera berakhir. Para petinggi Nerazzurri telah melakukan kontak penjajakan dengan perwakilan Mehdi Taremi, kecuali jika ia memperpanjang kontraknya dengan Porto. Pemain berusia 31 tahun ini akan berstatus sebagai pemain bebas agen pada akhir musim.
Oleh karena itu, ia akan dapat menegosiasikan kepindahannya ke klub lain paling cepat pada bulan Januari. Debut manis Julian Nagelsmann bersama timnas Jerman. Julian Nagelsmann menandai laga debutnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan manis. Pelatih berusia 36 tahun tersebut membawa Der Panzer menang atas Amerika Serikat pada laga debutnya. Jerman bermain cukup rapi. Walau kualitas penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki, setidaknya Jerman cukup percaya diri, memegang bola dan membangun serangan. Jerman tahu cara membongkar tim yang bertahan dengan dalam. Keputusan Nagelsmann memainkan beberapa wajah baru juga membuat aura Jerman berubah. Cristiano Ronaldo belum berpikir untuk pensiun dari timnas Portugal. Mega bintang Cristiano Ronaldo baru saja mengantarkan Portugal lolos ke Piala Eropa 2024. Membantu Portugal lolos ke ajang 4 tahunan tersebut membuat Ronaldo memberikan penegasan bahwa dia masih belum mau memikirkan pensiun dari karir internasionalnya walaupun akan menginjak usia 39 tahun di tahun depan nanti. Jika nantinya Ronaldo akan terbang ke Jerman untuk bermain di Piala Eropa 2024, maka dirinya tercatat menjadi pemain pertama yang bisa berada dalam 6 edisi berbeda. Nah, itulah tadi gengs, kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News edisi Tonight. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!